Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, saudara pecinta masa depan negeri. Bisnis dan pertanian bisa bersinergi dengan perpolitikan. Kemarin ditampilkan di CNN Indonesia terkait dengan bagaimana para petani bandeng mereka bisa menduduki berbagai jabatan politik. Ayo kita lihat tayangannya. Pertama, dia mempunyai modal kapital untuk mengarah kepada dunia politik. Kedua, dia mempunyai modal sosial. Modal sosialnya itu diperoleh. Kembali lagi ke Agus M. Fauzi Official. Ayo secara lengkap kita lihat tayangan tadi supaya kita bisa melihat secara sempurna bagaimana perjalanan pertanian, maksudnya petani tambak dan perpolitikan penguasa itu bisa sinergi. Ayo. Pertama, dia mempunyai modal kapital untuk mengarah kepada dunia politik. Kedua, dia mempunyai modal sosial. Modal sosialnya itu diperoleh ketika dia mempunyai karyawan banyak, jejaring usaha atau jual belinya banyak, sehingga sebetulnya mereka yang berhubungan dengan dirinya, taruhlah untuk menjadi lurah atau anggota DPR, sudah selesai. Jadi sebetulnya modal kapital ditambah modal sosial menjadi penyemangat dia ketika dirinya dengan masyarakat itu adalah tidak ada kontroversial dalam prosesnya. Begitulah CNN Indonesia mengupas Banten Gresik, jati diri dan tradisi. Mengupas bagaimana para petani tambak Banten menjadi penguasa, politisi atau pengambil kebijakan. Memang pada kesempatan tersebut saya menyampaikan bahwa ada modal sosial dan modal kapital yang dimiliki para petani tambak, sehingga ada minimal 14 orang dari anggota DPRD Kabupaten Gresik 2019 yang terpilih. Kalau misalkan kita kupas lagi, mungkin lebih ya, tapi minimal 14 tersebut. Mungkin belum kita hubungkan dengan para petani lain atau pengusaha lainnya, tapi yang pasti petani tambak itu ada 14. Jelas sudah 14. Itu ya hampir sepertiga dari anggota DPRD di Kabupaten Gresik yang jumlahnya 50. Itu sesuatu yang luar biasa. Sebelumnya beberapa bupati sudah terpilih menjadi kepala daerah yang modalnya adalah sebagai petani tambak Banten. Para kepala desa lebih banyak lagi. Coba dilihat lagi secara detail di tayangan CNN Indonesia tadi, bagaimana pengupasan para kepala desa yang lebih detail. Jadi tidak hanya kepala desa lebih banyak. Tentunya dibanding dengan DPRD juga lebih banyak para kepala desa itu. Saudara, pecinta masa depan negeri, hal ini juga terjadi di Sidoarjo. Meskipun agak berbeda, mungkin di Sidoarjo tambak atau petani udang, tambak udang mungkin juga banyak yang menjadi para pengambil kebijakan. Maksudnya mereka menjadi politisi dan menang sebagai kepala daerah atau ke DPRD atau bahkan kepala desa. Inilah yang kita katakan tadi, bahwa pertama, kepala daerah yang mempunyai basis petani tambak itu mempunyai modal sosial menjadi, dan kedua adalah modal kapital. Kalau modal sosial tentunya ya kita pahami bahwa seorang petani pasti dia mempunyai karyawan banyak, tidak dirinya sendiri. Kalau dirinya sendiri biasanya hanya buruh tani. Tetapi kalau petani tambak yang sebenarnya, dia mempunyai karyawan banyak pertama. Kedua,
mempunyai jejaring bagaimana menjual hasil pertanian, maksudnya hasil tambaknya. Kemudian yang ketiga adalah juga membuat jejaring terkait dengan bagaimana pertanian atau tambak tersebut bisa lebih baik. Ini merupakan modal sosial bagi seseorang, meskipun dia tidak berpikir tentang untuk menuju politik. Tetapi bagaimana usaha pertanian tersebut tidak dirugikan oleh siapapun, alias dia mendapatkan keuntungan dari proses ia menghadirkan modal sosial tersebut. Hari demi hari dia selalu berhubungan dengan yang saya sampaikan tadi. Tidak ada lain kecuali bagaimana pertanian tambaknya bisa berhasil, tidak mati atau hilang dengan berbagai ancaman virus-virus yang ada. Ini modal sosial. Yang kedua, modal kapital. Kalau sudah panen, pasti pertaniannya, maksudnya hasil tambaknya, bandengnya, kalau di Sidoarjo udangnya ataupun lainnya, itu pasti banyak. Dan dibandingkan dengan usaha biasa, itu ketika dalam posisi yang beruntung berkali-kali lipat. Apalagi dibanding dengan taruhlah PNS ataupun karyawan biasa. Jauh lebih dari modal atau penghasilan biasa. Inilah modal kapital yang dia siap untuk berkontestasi dalam apa yang mereka inginkan untuk terjun ke dunia politik tadi. Modal sosial dan modal kapital itu menjadi modal awal bagi para petani tambak tersebut. Ini tidak cukup pada pertanian tambak yang terjadi di Gresik ataupun Sidoarjo. Saudara, pecinta masa depan negeri, banyak pertanian atau usaha yang berpotensi untuk menghadirkan seseorang menjadi politikus yang selanjutnya terpilih menjadi pejabat publik. Sekali lagi, baik sebagai gubernur, wali kota, bupati, kepala daerah, atau lainnya. Intinya, pengambil kebijakan. Mereka tidak ingin bagaimana kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh taruhlah penguasa sebelumnya itu merugikan, sehingga dia berpikir, ayo kita juga berkontestasi dalam proses politik yang ada, merupakan semangat untuk mereka di dalamnya. Meskipun sebetulnya tujuan awalnya bagaimana mengawal pertanian tambak tersebut. Bagaimana dengan saudara? Apakah juga mengalami hal yang sama? Meski Bapak Ibu, kalian semuanya bukan sebagai petani tambak udang ataupun petani tambak bandeng sebagaimana di Gresik. Dirasakan nggak terkait dengan hal ini? Kalau dirasakan, maka silahkan coba dikupas di berbagai tempat kalian semuanya. Apakah DPRD, bupati, kepala desa, mereka bagian darinya adalah juga para petani, sebagaimana petani tambak, petani bandeng, petani udang yang kita jelaskan tadi. Mungkin di beberapa daerah yang dia pertaniannya bukan tambak, tetapi pertanian padi atau yang lainnya, sangat mungkin juga menjadi para pengambil kebijakan, maksudnya terpilih menjadi bupati, wali kota, kepala desa, dan selanjutnya. Tidak ada lain karena mereka mempunyai dua hal, modal kapital dan modal sosial. Ini yang sangat penting. Kalau seseorang tidak mempunyai dua modal tersebut, sulit untuk terpilih menjadi kepala daerah. Taruhlah dia hanya mempunyai modal sosial yang tinggi, besar. Sehebat-hebat modal sosial, maka dalam perkembangannya dia membutuhkan kapital,
membutuhkan modal untuk proses politiknya. Hal ini dirasakan bahwa masyarakat itu tidak cukup hanya menerima ideologi itu selesai atau kenyang, diberikan penjelasan tentang agama selesai, tidak, karena mereka secara rasional itu membutuhkan, ya perut mereka masih belum sejahtera. Di sini modal sosial tidak cukup, modal kapital penting. Sebaliknya, kalau kita ngomong dia adalah punya modal kapital tanpa modal sosial, yang terjadi adalah politik uang. Kalau terjadi politik uang, maka ya hancurlah daerah tersebut. Siapa yang punya banyak uang, maka akan terpilih. Tetapi mungkinkah masyarakat kita sebodoh itu, sehina itu, mereka bisa dibeli semuanya? Tentunya tidak. Sebagian masyarakat bisa dibeli dengan kapital, dengan uang, atau politik uang. Tetapi mereka yang sudah sejahtera, tidak. Kalau kita melihat di berbagai kota, maksudnya di perumahan yang mereka relatif lebih sejahtera, tidak mungkin politik uang itu masuk. Maksudnya kalau ada calon apapun lah, mereka menggunakan politik uang, maka uangnya tidak laku. Karena mereka sudah tidak membutuhkan uang-uang tersebut. Apalagi didoktrin terkait dengan keagamaan bahwa politik uang itu adalah hal yang diharamkan atau hal yang melanggar agama, itu lebih parah lagi. Tetapi berdasarkan terkait dengan kesejahteraan, mereka sudah tidak butuh lagi terkait dengan politik uang itu. Tidak laku. Seandainya laku mungkin 1, 2, 3. Karena mereka berprinsip, saya lebih baik selama 5 tahun ini dibantu oleh pemerintah dengan semaksimal mungkin potensi keuangan daerah atau keuangan negara, meskipun pada waktu proses pemilihan dia tidak memilih berdasarkan uang atau materi. Ini banyak. Nah, memang kalau coba diperhatikan di perumahan, apakah kalian hidup di perumahan? Ya, tentunya kalau hidup di perumahan rasanya begitu. Mereka sudah tidak. Kalau memang di beberapa kampung ada yang masih menggunakan atau membutuhkan hal itu, tapi pelan-pelan mereka ketika sudah relatif sejahtera, politik uang sudah tidak laku lagi. Sehingga modal kapital itu juga penting. Modal sosial, modal kapital merupakan harga mati untuk seseorang bisa terpilih. Mendasarkan pada ya tayangan tadi di CNN Indonesia, bahwa tradisi yang ada di Gresik untuk menjadi petani bandeng dan selanjutnya masuk ke wilayah politik, menjadi identitas diri, dan menjadi selanjutnya pengambil kebijakan, itu adalah hal yang sangat bisa ditiru dan dilanjutkan oleh berbagai para petani atau pengusaha yang lain di tempat lain. Gresik hanya sebuah contoh terkait dengan pertanian tambak bandeng. Di tempat lain tentunya berbeda. Hal ini yang menjadi perhatian, apakah dalam proses pertanian usaha usaha tersebut ada yang menampilkan modal sosial dan modal kapital. Itu yang paling penting. Kalau dia usaha sendiri tanpa melibatkan banyak orang, maka ia nonsense. Dia hanya dipilih oleh diri dan keluarganya. Dia tidak memberikan kesejahteraan kepada orang lain. Modal sosial tidak didapatkan. Begitu juga sebaliknya. Kalau usahanya kecil, dia tidak mempunyai modal kapital yang cukup untuk dirinya sendiri saja. Sehingga apapun usaha kalian, Bapak Ibu, Saudara, perhatikan, modal sosial dan modal kapital menjadi kekuatan yang harus bisa disatukan begini, untuk bagaimana terjun ke dunia politik. Taruhlah dunia untuk election, dunia pemilihan sebagai tempat mengambil kebijakan. Bukan berarti ini mengarahkan ke kalian semuanya untuk semuanya terjun ke dunia politik, bukan. Tapi
keberadaan modal sosial dan modal kapital adalah penting sebagai kekuatan supaya terpilih dalam proses kontestasi di semua level, di semua tempat. Semoga ada manfaat. Modal sosial, modal kapital adalah penting untuk proses pembangunan demokrasi kita. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.